kebaikan. Kalau kita baca Quran nggak punya wudu, masih punya kebaikan. Itu 10 kebaikan. Nggak punya wudu, masih baik, masih punya ganjaran. Makanya orang yang membaca Al-Quran yang tahu artinya dengan enggak beda ganjarannya. Lebih banyak ganjaran baca Quran yang tahu maknanya, tahu artinya. Itu berlipat ganjaran. Tapi bukan kemungkinan yang enggak tahu artinya enggak punya ganjaran, punya pahala. Baik yang dengerin maupun yang baca. Itu cuma juga baik dari dan satu huruf Al-Quran kalau kita baca ganjaran 10 ganjaran. Itu kalau hurufnya Al-Quran yang kita baca. Tapi kalau terjemahnya itu nggak ada ganjaran. Kalau terjemah kita baca. Ini yang disebut muta'abbadun bitilawati, beribadah bagi orang yang membaca hurufnya, huruf bahasa Arabnya, bukan bahasa Indonesia. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu udah berapa huruf? Satu huruf 10 ganjaran. Itu ayat Quran, huruf Al-Quran yang dikatakan muta'abbadu bitilawati, beribadah bagi orang yang membacanya. Tapi kalau orang membacanya, dia terjemahnya, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, dia nggak dapat ganjaran. Karena yang dibacanya bukan Al-Quran, artinya itu kan istimewanya. Jadi muta'abbadu bitilawati. Maka Al-Quran ini satu hidangan dari Allah, ya. Artinya maka santaplah hidangan itu. Kira-kira kalau kita ada orang baca Al-Quran senang nggak? Senang ya, sejuk nggak? Sejuk. Apalagi dia makronya bagus, tajwidnya bagus, suaranya bagus, ya. Banyak orang yang tertarik masuk ke agama gara-gara dibacain Al-Quran, ya. Suaranya merdu, makronya bagus. Maka kata Nabi, orang yang tidak suka dengan orang yang membaca Al-Quran dengan suara bagus, suara merdu, bacanya dilalui, bacanya pakai tilawah, dia nggak suka, nggak senang. Kata Nabi, laisa min ummati, bukan termasuk umatku. Contoh ini, terus saya itu apa? Umpama gitu ya, dia nggak suka. Laisa min ummati. Itu kata Nabi, itu termasuk bukan umatku. Orang yang dibacakan Al-Quran dengan pakai irama, dengan pakai lagu, dengan pakai merotal, dengan pakai lengkap lengkup, dia nggak suka. Laisa min ummati. Ya, itu bukan termasuk umatku. Makanya dibagi ibu nih. Barangkali ada anak santrinya di sini, ini tiap malam minggu belajar qiraah. Tiap malam minggu belajar qiraah dari ba'da maghrib sampai tengah 7:30 qiraah di sini. Ya. Itu makanya nanti kalau oleh santrinya muridnya ada di sini, santrinya di sini, dan orang tuanya hadir, tolong tuh anak-anak dilindungi, ya, baca Quran. Ya. Atau jadi qiraah anaknya kalau orang tuanya nggak jadi qiraah. Iya, anak-anaknya itu ya. Nah, tiap malam minggu. Terus tiap malam Selasa itu dirusul Kiki ya. Ini baru jilid 1, nanti sampai jilid 3 dirusul dia tiap malam Selasa. Terus nanti tiap malam Kamis ta'lim. Insyaallah nanti gurunya mau usah ambil aja. Ta'lim. Nah, dan ya udah alhamdulillah anak santri semua punya
dimiliki, udah beli. Terus nanti tiap malam Senin bahasa Arab, nanti anak asli yang ada bahasa Arab, ya. Terus nanti ibu tiap hari Minggu setengah 10 belajar silat, belajar silat nanti di sini. Ini hari Minggu setengah 10, mulainya semua bulan Februari. Nanti juga asli mulai Februari, usaha kerja Februari. Dan alim malam Kamis, malam Minggu Qiraat, malam Selasa Dzulhijjah, malam Senin bahasa Arab, ya. Dan hari Minggu dengan 10 itu belajar silat, ya. Juga silat bukan untuk berantem, ya, untuk menjaga diri, ya Bu ya. Tapi anak-anak pada sini pada minat, baru mau mulai itu. Ini kita kabarin, dikasih tahu sama orang tuanya yang hadir pada tahun ini, ya. Yang penting ada kenalan. Dulu Bu, saya dari Tambun ke proyek pakai ongkos naik mobil. Terus kursus qiraat itu banyak Bu, karena pengen bisa sampai mau bayar. Ini anak-anak di sini modalnya cuma asal ada kemauan. Hanya kalau memang malam Selasa, malam Kamis, Mak enggak ngaji, puyeng. Ya udah nggak ngaji Pak, atau pura-pura puyeng kali. Gitu, karena pada diri kita itu penting Bu, tinggi penting, taklim juga penting, ya, buat anak ibu, ya. Jadi nanti juga enggak tertinggal kita belajar Al-Quran. Cuma di bawah itu supaya anak-anak nanti mengetahui ya fikihnya, baca taklim-taklimnya, qiraatnya dan sebagainya, belajar tambahannya. Ini seperti sistem pesantren. Siapa tahu nanti anaknya punya keinginan, punya cita-cita mau pesantren. Hidung-hidung ini persiapan mau pesantren. Yang nggak jauh-jauh di pesantren juga begitu belajar tentangnya. Ya. Itu ya. Jadi mohon kepada ibu nih barangkali ya anak-anaknya ada di sini, yang ada di sini, supaya mohon dukungannya, ya. Yang ngaji sore, saya sarankan yang ngaji sore. Mohon yang ngaji sore yang udah Quran, malam ikut kita. Orang nggak bayar, gratis, gitu belajar kitab. Malam kita belajar kitab, siang mau TPA ngaji lagi nggak apa-apa. Malam Kamis, malam Selasa, ikut belajar kitab. Ini kemarin kalau umpama dari saya tegas dari gurunya, sementara dari orang tuanya, dia nggak apa-apa, dia nggak ngaji mah, nggak jalan programnya. Gitu, tolong ya, apalagi cuma gerimis, tolong jalan terus kan. Itu sekedar informasi dari saya. Ya. Itu mudah-mudahan ibu-ibu sekalian semuanya itu tanggung jawab kita bersama. Ya, kalau ada kerjasama antara orang tua dengan guru, insya Allah anak-anak jadi sukses. Kalau guru dua jadi pincang. Makanya ibu masih sebetulnya masih sayangan guru sama orang tua. Kok bisa begitu? Dia masih sayang guru. Coba kalau guru mah, ini si sawah udah berapa minggu mah ngaji ya, kemana ya? Mikirin ada guru mah, di rumah ngaji apa enggak ya? Ya terus sholat apa enggak ya? Gitu. Tapi ketika orang tua anaknya jalan-jalan dari pagi belum pulang sampai sore belum pulang, apa yang dia tanya orang tuanya? Sawah udah makan belum? Tuh. Yang ditanya apa? Udah sholat belum? Udah ngaji? Yang ditanya udah makan belum? Tetapi guru mah enggak. Ini anak ngajinya di rumahnya, anak sholatnya di rumahnya. Ya, mau tanya makan sama berapa tahu ya? Pokoknya sholat apa enggak ya di guru? Berarti sayangan guru. Ya, sayangan guru sama orang tuanya. Kalau orang tua cuma nanya, udah makan belum? Dari pagi kamu main aja, sore baru pulang, udah makan belum? Dia ditanya udah sholat belum? Gitu. Jadi ibu mohon dukungan
kebersamaan ya, kerjasamanya antara orang tua guru, karena semua itu adalah tanggung jawab guru dan tanggung jawab orang tua. Udah sampai sini tanggung jawab guru dan yang pertama tanggung jawab guru dari mulai maghrib sampai dengan tengah 9 malam, kadang-kadang lewat, karena sekarang maghrib itu jam 6 lewat ya, udah hampir malam maghrib. Wajar kalau anak-anak sampai hingga 9 lewat, wajarlah kalau memang maghrib udah malam. Nah ini tanggung jawab. Jadi jam 9 kurang ya, kalau jam 9 kurang seperempat itu udah pulang. Andai kata anak ibu jam 11 belum pulang, tahu kemana tuh? Nah dari situ udah pulang. Itu, nah itu di luar tanggung jawab kami, ya, tahun bulan ya. Kenapa? Karena kata Nabi, hakil waladi ala walidihi, hak orang tua terhadap anaknya, hak orang tua terhadap anaknya. Yang pertama tentu kata Nabi, kasih nama yang baik, kasih nama yang baik. Kenapa kasih nama yang baik? Karena nanti umat Nabi Muhammad bakal dipanggil dengan namanya yang baik. Salwa bin Fulan, Salwa bin apa? Dipanggil namanya yang baik. Kenapa? Makanya Nabi nganjurin namanya yang baik. Kalau namanya jelek, Pengki bin Ceket bin Pengki, wahai Ceket Pengki. Tapi kalau nama baik, wahai Fatimah Intiman Syarah umpama, hai Abdullah bin Abdul Rahman, bukan baik. Karena bagi nama tuh semuhur hakul waladi ala walidihi, hak orang tua terhadap anaknya beri nama yang baik. Yang kedua, wa yu'allimuhul kitab, ajarkan Quran, ajarkan kitab, kami ajarkan Quran. Tanggung jawab orang tua. Nah, gimana mau ngajarin Quran? Begitu bisa. Tuh, bagaimana mengajarin Quran kepada anak? Saya juga nggak bisa. Nah, berarti dengan begitu diserahkan kepada guru ngaji, termasuk ibu dan mengajarkan Quran. Seolah-olah ya, sudah gugur kewajiban. Yang ketiga, wajibul ijabah artinya kawinkan kalau memang sudah balik. Ya, yang pertama beri nama yang baik, yang kedua ajarkan Quran, yang ketiga kawinkan kalau udah balik. Kira-kira nih mau nanya nih, Erik, yang paling senang mau berapa nih? Ya, udah lama. Kamu? Yang pertama kasih nama yang baik, yang kedua ajarkan Quran, yang ketiga kawin. Mana yang paling senang nih? Wah, yang paling senang sehari nomor 3 karena kawin. Iya, itu tanggung jawab orang tua, ya, tanggung jawab. Semua orang tua ngasih makan bisa, betul loh. Ngasih makan supaya kita sehat bisa, tapi tidak semua orang tua ngasih pendidikan bisa, betul. Makanya ibu taat anak murid, taat, patuh, sopan, menghormati guru itu lebih utama daripada ilmu guru. Taat, hormat sama guru, ya itu lebih utama daripada ilmu guru. Apa sebab? Kalau anak taat sama guru, hormat sama guru, insya Allah ilmunya berkah. Insya Allah berkah kalau taat. Tapi kalau selalu menyakiti guru terus, tapi ilmu guru ditimba terus, ditimba dia belajar terus, tapi sama guru sono, sama guru gak hormat. Jangan harapkan punya ilmu berkah. Makanya lebih berharga taat sama guru. Dulu ada cerita orang tua di apa? Anak tua anak ngaji dulu, jarang ngajinya, jarang dia ngajinya, tapi hormat sama guru. Kalau orang anak dulu kan guru nyuciin pakaian guru, betul, cuci piring, nyapuin halamannya, ya. Dia jarang ngaji, ya. Jarang ngaji di rumah. Nah, nyuciin pakaian guru, nyuciin apa, popok guru, pokok anaknya.
Iya, dicicip. Kalau anak murid dulu, ya kalau sekarang mana ada sekarang yang cuci piring? Ya ada disuruh cuci piring sekarang. Kalau yang dulu dicuci nggak ada sekarang. Ya. Makanya keberkahan kurang. Padahal dia jarang ngaji. Kenapa? Karena dapat ridho guru. Ya. Cuma belajar alif-alifan jadi berkah, jadi bermanfaat. Itu saya katakan lebih berharga taat dan hormat kepada guru daripada ilmu guru. Enggak ada artinya ditimbang ilmu guru terus, tapi dia enggak hormat sama guru, selalu menyakitkan guru. Ya. Jadi makanya ibu sekalian tanya anak-anak kita ya. Kalau ngaji dari sini nih pulang sampai di mana ngajinya, coba ya kalau bisa ibunya orang tua bisa ngaji, coba ada nggak perkembangannya. Saya lebih senang begitu, makanya kadang-kadang saya ngaji begini, ama emak suka dicoba ngaji ama apa. Iya ada anak-anak sebagian yang begini, abang itu bisa ngaji, aku bisa nyoba, mak coba makin bisa meren anak dari antum. Jawab kemana tuh? Cara channel dicoba iya. Ayah sebagian ayah dicoba ke korota, kurma channel sebelum macam. Jadi mana ada dikit banyak kita ya gitu kan. Ya alhamdulillah ayah perkembangan. Ya. Jadi saya senang tuh kalau memang anaknya yang ada di sini apa ibu yang bisa artinya dicoba di rumah. Ya, perkembangannya sampai di mana ngajinya. Jadi jangan sampai giat ngajinya doang datang. Ya. Kita bangga tuh, bangga kalau anak kita pandai baca Al-Quran. Ya. Kita lebih bangga juga kalau anak kita bisa bahasa Inggris. Anak kita bisa matematik. Tapi kita harus lebih bangga anak kita pandai membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bakal ke bawah di alam kubur, bakal dibawa di alam kubur Al-Quran. Ya. Tapi kalau bahasa Inggris, ya, makanya belum sukses, belum dikata sukses. Kalau ibu punya anak disekolahkan dari SD sampai perguruan tinggi, sampai dia jadi sarjana, udah keluar dari sarjana, ya, udah kuliah, udah keluar dari sarjana, kemudian cari kerja. Udah cari kerja, gajinya gede. Berapa? Umpama sebulan 5 juta. Ngasih sama orang tuanya tiap bulan 1 juta sampai 2 juta. Tapi anak dia nggak pernah sholat, dia nggak bisa baca Quran, dia nggak bisa ngaji. Apakah itu yang dikata anak yang sukses? Dia baru jadi anak yang baik, belum jadi anak yang soleh. Ya, kalau jadi anak yang soleh, ya sukses kuliahnya, jadi sarjana, dapat kerja, ya gajinya gede, ilmu agamanya mantap, baca Qurannya mantap, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, doain orang tuanya rajin. Nah baru sukses. Ya, dunianya ikut, akhiratnya ikut. Tapi kalau umpama sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, baca Quran nggak bisa, hanya kuliah cari kerja, dapat kerja, gajinya gede, ngasih sama orang tua tiap bulan memang ngasih 2 juta. Tapi itu mah baru jadi anak baik, belum jadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu anak yang ya berulah, selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Ini jangan namanya masih soleh. Ya, tapi anaknya nggak soleh. Jadi bu, yang kenapa saya katakan begini? Karena memang itu bekal kita di akhirat, jaringan kita di akhirat, anak yang soleh. Karena yang ikut mayat itu ke kubur hanya 3. Pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Yang ikut mayat 3.
Pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Nah yang dua bakal balik lagi apa? Keluarga, amal, harta. Keluarga, tetangga, saudara, ya kerabat, dia hanya ikut nganterin ke kubur. Karena udah kubur balik lagi. Dia punya harta, mobil, motor, hanya nganterin. Kalau udah sampai ke kubur, balik lagi udah kubur api mah. Ikut tiga-tiganya tuh, harta, keluarga, amal. Yang dua balik. Yang satu ngikut amalnya. Makanya disitulah adanya ya ulah yang punya anak yang soleh yang senantiasa melakukan kepada orang tua. Karena taat anak kepada orang tua itu pengaruh dalam hidupnya. Baik orang tuanya udah meninggal maupun orang tuanya masih hidup, itu pengaruh. Ya. Ini nikmat yang tidak ada batasnya, tidak ada ujungnya. Kalau punya anak yang soleh dan solehah, ini nikmat yang tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Kalau kita makan durian, makan sate, nikmatnya cuma di tenggorokan, di lidah, lewat tenggorokan hilang. Makan sate, nikmat di lidah, tenggorokan, lewat tenggorokan hilang. Tapi nikmat punya anak soleh, hidup orang tuanya nikmat, udah mati nikmat. Iya, hidup udah perebut harta, perebut warisan. Itu orang tua hidup. Udah mati pun begitu. Kenapa? Karena anaknya yang soleh. Maka oleh itu ibu, Nabi sudah memperingatkan sama kita, alimu auladakum, ajarilah anak-anak kamu sholat, Quran, pendidikan, akhlak, ya ilmu. Ajarilah, alimu auladakum, fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu makhlukun akan dijadikan di zaman zamanikum. Jadi dijadikan anak-anak kita itu tidak seperti zaman kita sekarang. Mungkin sekarang zaman orangnya banyak yang pintar, nanti orang banyak lebih pintar lagi. Gitu, ya. Jadi bukan zaman sekarang dijadikan zaman sekarang. Oleh itu, alimu auladakum, ajarkan anak-anak kamu itu, sesungguhnya anak-anak kita itu tidak seperti zaman sekarang. Zaman yang dia nanti akan hadapi berbeda dengan zaman sekarang, ya. Coba aja sekarang udah zaman canggih, siapa yang gak punya HP? Dari mulai anak 5 tahun, 4 tahun udah bisa main HP. Iya, semua pada punya HP. Makanya di sini nih, alhamdulillah nih anak TPA sore ini, itu tambah ada yang 5 tahun mau masuk TPA. Tuh, diterima aja sama saya. Tadi juga mau daftar, udah 6 mau daftar. Diterima aja. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Nanti juga bisa belajar di sini repot. Enggak apa-apa nih. Yang penting dia beradaptasi daripada di rumah main HP terus. Emang berapa umurnya? 5 tahun. Tuh 5 tahun udah main HP daripada susah orang tuanya. Susah orangnya. Kecil udah pintar HP. Mending kalau di sini makan bergaul sama teman-teman. Cuman sekolahnya sama ibunya. Anaknya sekolah ibunya juga sekolah, ya. Alhamdulillah nggak apa-apa. Walaupun nggak belajar tapi beradaptasi, ya. Ini ibu sekalian. Nah, jadi ini mudah-mudahan harapan kita semua pada kesempatan ini, apa yang kita mohonkan kepada Allah mudah-mudahan ijabah, dikabul, khususnya yang ada sawah mudah-mudahan jadikan anak yang solehah, ya, yang berbakti kepada orang tua, yang pintar dan cerdas otaknya, ya. Ya, kita semua berdoa kepada Allah yang terakhir, yang mudah-mudahan harapan orang tuanya, yang mudah-mudahan dijawab Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya waktunya solihah. Wa ila Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa ilaikal amin. Terakhir ibu sekalian, mohon doanya untuk kita sama-sama membacakan Al-Quran surat Al-Fatihah, khususnya dibuat Abah yang kemarin sampai dirawat, kurang sehat, sampai di bidang 5 sampai dirawat. Mudah-mudahan diangkat penyakit Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan kembali. Juga ada Aspi juga nih dalam keadaan sudah 3 minggu kurang sehat. Mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan badannya ala hadinya wa kulliyatin sholihah wa ila nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rafiqil lana wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Terima kasih, itu saya yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon maaf apabila dalam acara ini tentunya banyak kekurangan-kekurangan. Saya mewakili dari Sahibul Hajat, neneknya Sabah ya, kurang lebihnya nih mohon maaf. Acara ini ditutup dengan pembacaan doa, yang insya Allah pembacaan doa ini akan dipimpin oleh Ahina Ustaz Abdul Rajab. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.